teman-teman semuanya, selamat datang di course pengantar web scraping atau Introduction to Web Scraping. Nah, dalam sesi ini kita akan membahas apa itu web scraping, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa teknik web scraping ini sangat berguna. Nah, kemudian kita juga akan membahas aspek legal, etika, agar bisa melakukan web scraping secara bertanggung jawab. Nah, di sini kita akan belajar introduction to web scraping, kita akan belajar overview of web scraping, application, legality, dan ethical consideration. Nah, kemudian apa itu web scraping? Nah, web scraping itu adalah proses otomatis dalam mengekstrak informasi dari situs web dan mengonversinya menjadi data terstruktur untuk dianalisis. Nah, web scraping itu merupakan teknik untuk ekstrak dan mengumpulkan data dari web. Nah, daripada kita tuh copy paste kayak menyalin dan menempel secara manual, copy paste satu-satu. Nah, web scraping itu mengotomatisasikan proses ini sehingga memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dengan efisien. Nah, data yang dapat diperoleh dapat digunakan untuk riset pasar, analisis tren, otomasi bisnis, dan keperluan lainnya. Nah, jadi dibandingkan teman-teman tuh ngopi paste berita satu persatu, ngopi paste Google Maps satu-satu. Nah, itulah kita menggunakan web scraping di mana mengekstrak informasi dari situs web dan mengonversinya menjadi data yang terstruktur. Nah, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Analisisnya apa? Ya tadi seperti tadi kayak riset pasar, skripsi, kayak tren sekarang untuk bisnis gitu kan, untuk startupnya teman-teman. Nah, itu bisa menggunakan web scraping gitu. Nah, kemudian apakah web scraping itu sebenarnya legal gitu kan? Kita tuh juga harus tahu belajar memahami etika dalam web scraping. Nah, sebenarnya web scraping itu berada di area abu-abu gitu. Web scraping falls in legal gray area. Jadi sebenarnya dia tuh kayak antara legal dan ilegal, tapi harus dilakukan ethically. Jadi harus dilakukan dengan secara etis, gitu ya. Dengan mengikuti robot TXT dan ketentuan layanan situs website. Jadi sebenarnya ada beberapa website itu mempunyai policy-nya sendiri, mempunyai aturannya sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya tuh jawabannya tuh tergantung pada berbagai faktor gitu kan. Misalnya nih, meskipun mengumpulkan data itu ada di publik, sebenarnya kan boleh-boleh aja karena data itu ada di publik gitu kan. Tapi beberapa situs web itu secara eksplisit melarang scraping dalam term of service mereka, seperti dalam pengaturan mereka di webnya gitu kan. Nah, oleh karena itu penting untuk selalu memeriksa file robot txt-nya gitu. Jadi menunjukkan bagian mana dari situs web yang dapat diakses oleh bot atau crawler. Nah, selain itu, scraping data pribadi atau informasi sensitif tanpa izin adalah tindakan yang tidak etis dan dapat melanggar hukum di banyak negara. Jadi ada banyak hal web scraping ini ya tadi bisa dibilang kan false in legal gray area gitu. Jadi dia antara legal dan tidak legal, tapi harus memperhatikan etikanya juga gitu. Jadi jangan ngambil data sensitif, tapi kita ngambil data yang sesuai dengan kebutuhan juga gitu. Nah, next kita akan belajar kenapa sih web scraping itu berguna gitu kan, mengapa web scraping digunakan. Nah, web scraping itu sering digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data, otomisasi, dan analisis kompetitif. Nah, web scraping itu memiliki banyak aplikasi di berbagai industri gitu, misalnya kan kayak bisnis. Nah, bisnis itu digunakan untuk memantau harga, tren pasar. Nah, sementara seperti peneliti menggunakannya untuk mengumpulkan data dalam studi akademik. Nah, misalnya pemasar menggunakannya untuk mencari prospek baru. Kalau misalnya analisis keuangan untuk memanfaatkannya dalam prediksi pasar saham gitu. Nah, misal untuk memperoleh data real time di e-commerce juga kan mengotomisasi tugas yang repetitif atau mengumpulkan dataset skala besar untuk machine learning. Jadi web scraping itu alat yang sangat-sangat berguna gitu untuk digunakan dalam berbagai bidang. Nah, mungkin teman-teman tuh kayak ada membuat skripsi atau mau buat analisis pasarnya teman-teman masing-masing, atau misalnya ada yang teman-teman mau jualan, misalnya mau jual produk baju gitu kan. Nah, mungkin itu misal bisa di scraping gitu, misalnya daerah mana yang mungkin sering membeli baju gitu, misalnya di supermarket atau di area-area tertentu. Nah, kemudian misal untuk penelitian gitu kan, nah penelitian untuk melihat ekonomi di suatu daerah. Nah, misal teman-teman tuh
ngambil scraping data hotel di suatu kota gitu kan. Nah, di hotel itulah teman-teman tuh untuk ngambil datanya dan terlihat klasterisasi kota mana yang dia itu banyak hotelnya gitu. Berarti kan di situ ekonominya tinggi kan gitu. Jadi teman-teman tuh ngambil data hotel misalnya di Jakarta gitu kan. Nah, di Jakarta mungkin banyak hotelnya di mana? Misalnya Jakarta Pusat. Berarti kan ekonomi itu ada di pusatnya di Jakarta Pusat gitu kan, atau di Jakarta Selatan deh gitu kan. Nah itu banyak hotel ternyata, berarti kan di dalam analisis ekonomi untuk ngambil data Google Maps pakai web scraping, yaitu bisa dilihat bahwa di Jakarta Selatan itu banyaknya hotel, banyaknya perputaran ekonomi karena adanya data hotel di sana. Nah data hotelnya teman-teman tuh nggak perlu ngambil satu persatu, tapi bisa nge-scraping di Google Maps gitu. Nah itulah beberapa keperluan atau kenapa web scraping itu berguna gitu. Nah, apa sih kesimpulan dan what next gitu ya. Jadi kan ini sedikit ada ringkasan, tadi ada tentang pengertian web scraping, aspek legalitas, dan aplikasi di dunia nyata. Jadi kesimpulannya, web scraping itu teknik yang kuat untuk mengoptimisasi pengambilan data dari situs web. Nah, namun sangat penting untuk selalu mengikuti pedoman etika dan batasan hukum yang berlaku. Nah, bagian-bagian selanjutnya kita akan mempelajari berbagai tools dan library yang digunakan dalam scraping, termasuk kayak request, beautiful soup, selenium, dan scraping gitu. Nah, next kita akan mulai belajar apa library apa yang kita akan pakai untuk web scraping, kemudian kita akan melakukan web scraping dan sebagainya yang lebih advance dan akan mulai ke codingan. Oke, teman-teman, terima kasih. See you teman-teman in the next video. Thank you.